Shalom jemaat Tuhan, dimanapun kau berada, mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita katakan, sebab Tuhan Maha Besar. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakan, Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Ceritakanlah, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya Dia sungguh ajaib di antara. Ceritakan, sekali lagi katakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya Dia sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan dan sangat terpuji, Allah kita Allah yang luar biasa, besar kemuliaannya. Ceritakanlah, haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Dia. Ceritakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib. Sekali lagi katakan, ceritakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya ya sungguh ajaib di antara suku. Sebab Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat
dahsyat, menghancurkan musuh. Sekali lagi kuasanya dahsyat. Dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Dia. Haleluya. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa pujian yang terbaik buat Allah kita. Haleluya Yesus. Kami bawa pujian yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja berkuasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Mari angkat tanganmu, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, Segala Raja. Mari bertepuk tangan bersama buat Tuhan. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja berkuasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Mari angkat tanganmu, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, Segala Raja. Yesus Raja. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Tidak ada. Haleluya. Mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang besar seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan kirangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Hey, mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang
seperti ini. Sekali lagi, Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan hilangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Dia puaskan jiwa yang dahaga dan hilangkan dengan sukacita. Hosana. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hosana, Hosana. Hey, Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan hilangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Hey, haleluya, haleluya. Tiba saatnya saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara diberikan kesempatan untuk memberkati, untuk menabur, untuk membantu pelayanan kita di tempat ini. Saudara bisa transfer di nomor rekening yang tercantum di bawah ini. Kita persiapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ketua Sinode GPIA, Pendeta Dr. Ibu Hana Budi. Mari kita persiapkan hati kita. Yesus Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Janji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
katakan bersama-sama, aku punya Tuhan. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari aku punya Tuhan. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita sembah Dia, Allah kita yang luar biasa. Oh, shikira la la pa 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 pa. Haleluya. Shikira la la pa 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 pa. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kami mau berserah. Kami mau mengandalkan Engkau, Yesus. Kami mau terus berharap pada Engkau ya Yesus, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang dahsyat. Urapi kami ya Tuhan. Engkau memberkati semua jemaat-Mu ya Tuhan. Kekuatanku yang di hidupku Tuhan, kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Jesus, Jesus. Haleluya, kami percaya Jesus. Haleluya. Kuat di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang
mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Iman kami bukan karena kami melihat ya Tuhan, tapi kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, dan kekuatan-Mu, kekuatan kami adalah kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Engkau meneguhkan kami ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Sebab kami percaya, bukan karena kami melihat, namun karena firman-Mu ya Tuhan selalu digenapi dalam kehidupan kami. Yesus, firman-Mu tiada berubah. Kami percaya ya Tuhan. Yesus, Yesus. Bersama-sama katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Dan yang Kau Tuhan memberkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Dr. Hana Budi, Ketua Sinode kami Tuhan. Engkau memberkati dengan hikmat-Mu, Engkau memberkati dengan kekuatan, Engkau memberkati kehidupannya, Engkau memberkati dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap untuk mendengar apa yang Kau inginkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Hana. Shalom para hamba-hamba Tuhan dan jemaat GPIA Ebenezer. Saya bersyukur kepada Tuhan dapat diberi kesempatan untuk memberkati saudara sekalian melalui firman Allah. Dengan tema yang diangkat adalah keluarga dan gereja yang sehat di dalam Kristus. Di dalam Yeremia 33 ayat 6, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah.
di hari ulang tahun pada hari Senin yang lalu, Bapak Pendeta Roni telah memberkati kita dengan 3 hal dari ayat ini, yaitu kesembuhan ilahi, kesehatan ilahi, dan kekuatan ilahi. Dan pagi hari ini, saya telah membaca dari Yeremia 33 ayat 6 ini adalah mengenai tentang pemulihan bagi umat Israel yang ada di Yerusalem dan Yehuda. Ini adalah merupakan janji Tuhan kepada umatnya. Keluarga adalah janji dari seorang pria dan seorang wanita untuk membina rumah tangga yang bahagia. Gereja adalah eklesia, orang yang dipanggil keluar untuk bersekutu bersama. Gereja adalah orang, kumpulan umat manusia yang percaya kepada Yesus, yang beriman kepada Kristus. Dan Alkitab atau firman Allah adalah menjadi dasar dari janji Allah bagi umat manusia. Jadi, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus pegang janji Tuhan. Jangan ragukan janji Allah. Janji itu sudah teruji dan hambamu mencintainya. Mazmur 119 ayat 140. Daud berkata, janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Saudara, sebagai manusia kita mudah sekali untuk janji. Dan seringkali kita tidak menepatinya atau ingkar janji. Sehingga dalam keluarga terjadi kecekcokan, terjadi perceraian, ya banyak hal yang terjadi. Karena apa? Karena seringkali janji-janji yang meleset. Udah janji dengan pria kekasihnya untuk menikah, dia nggak jadi menikah. Ya, bagaimana bisa menjadi kecewa? Karena apa? Ingkar janji. Lagu dunia dan katakan, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Saya masih kecil, punya pengalaman tentang janji. Papa saya janji, belajar yang rajin, dapat nilai yang baik, kalau libur nanti papa ajak ke puncak, jalan-jalan. Wah, senang sekali. Kenyataannya, dapat nilai 7, 8, agamanya 9. Papi nilainya bagus-bagus, papinya ngajak jalan-jalan. Tapi bersyukurnya saya nggak patah semangat, saya terus belajar terus dengan nilai-nilai yang bagus. Cuma kekecewaan itu terus ada di hati. Sampai saya katakan, saya tidak boleh berjanji kalau saya tidak menepatinya. Dan itu menjadi satu prinsip dalam kehidupan saya. Saya jarang berjanji sama orang karena saya takut nanti dikecewakan. Tapi ingat saudara, bagaimana dengan janji Tuhan? Alkitab menyatakan Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Dan janji Tuhan itu adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali, dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Mazmur 12 ayat 7. Karena itu jangan ragukan janji Allah. Saat-saat ini kita perlu pegang janji Tuhan. Dalam banyak pergumulan yang hebat, berat, jangan pernah putus asa. Terus berharap kepada Tuhan. Pandang Tuhan, pegang janjinya. Jangan melihat berapa besar masalah yang ada. Tetapi kita dengan mata iman kita mau melihat berapa besar kuasa Allah, yang janji Allah yang tidak terbatas untuk kehidupan kita. Sehingga kita terus mempunyai pengharapan. Sehingga kita terus tahu bahwa kita memiliki janji Tuhan. Ada satu lagu katakan gini, janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku memimpinmu. Kau
tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Lagu ini sering saya nyanyikan pada saat masalah datang, memberi kekuatan kepada saya. Karena apa? Ada janji Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saudara, kita penting sekali untuk membaca Alkitab, merenungkan, belajar, dan menghafalkan ayat-ayat itu. Karena apa? Pada waktu kita bingung, gak punya duit, ada masalah ekonomi, masalah keuangan, ya, kita ingat Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Pada waktu kita takut, 2 Timotius 1 ayat 7, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sehingga kita menjadi kuat, saudara. Apapun yang terjadi, pada waktu kita khawatir, jangan khawatir. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Ayat-ayat dari firman Allah tentang janji-janji Tuhan ini sangat menolong di dalam kehidupan kita. Satu hal yang saya ingat sepanjang sejarah hidup saya, pada waktu suami saya meninggal dan dipanggil pulang ke surga. Dan pada waktu dari meninggalnya di puncak, ya, dan pada waktu dibawa ke Jakarta dan akhirnya meninggal, dan pada waktu tengah malam dibawa pulang ke rumah, dan pada waktu itu dikatakan minta baju karena mau dimandiin, ditukerin, jadi baju apa yang akan dipakai. Dan pada waktu saya ke atas, saya yang ambil sendiri di kamar dalam keadaan gelap. Pada waktu gelap itu saya nggak bisa langsung nyalain lampu karena kamar saya kaca semua. Jadi saya mesti tutupin dulu hordeng-hordengnya, baru saya nyalain lampu. Pada waktu saya masuk ke kamar itu, memang cukup luas kamarnya. Pada waktu saya menutup hordeng, saya timbul ketakutan yang luar biasa. Saya takut sekali. Karena apa? Waduh, sekarang saya sendiri di kamar yang luas seperti ini. Dan tapi saya mesti cepet nyalain lampu kan, jadi saya sambil rambetin hordeng-hordeng. Tapi pada waktu saya lagi mau tutupin hordeng itu ada suara halus sekali. Coba bilang gini, kan ada aku. Saya samber, saudara. Saya bilang, oh iya, Ibrani 13 ayat 5b. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan aku. Tuhan sekali-kali tidak membiarkan aku. Sehingga dengan yakin aku berkata, Tuhan ada penolongku. Aku tidak takut. Terus hordeng udah ditutup, nyalain lampu. Seterangnya lampu, seterangnya hati dan pikiran saya. Ada damai sejahtera, tenang, bisa mikir baju apa, jas apa yang dia suka untuk dipakai, ya dasinya yang apa, semuanya pikir tenang betul. Saya sampai turun bawa bajunya itu, ya, terus saya duduk, saya bisa atur nanti kuburnya hari ini, hari pertama penghiburan, ibadah penghiburan, yang khotbah ini, semuanya saya yang atur. Bisa begitu tenang, nggak ada setetes air mata, nggak ada, nggak bisa menangis, saudara. Sukacita karena apa? Dia telah terlepas dari segala sakit penyakitnya, dia udah kembali kepada Bapa. Itu hal yang tidak pernah saya bisa lupakan. Dan terus saya pegang janji Tuhan sampai saat ini. Saudara tahu, seringkali bisa saja ya seperti si Daud di dalam Mazmur 23 ayat 4. Jikalau aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai aku. Kita bisa masuk dalam kekelaman. Kita bisa masuk di dalam hal-hal yang sungguh sangat mencekam dan tidak ada jalan keluar, seakan membuat putus asa dan tidak ada semangat lagi. Tetapi kalau kita tahu janji Tuhan, kita pegang itu janji. Kita bersukacita. Bagaimana Tuhan dapat memberikan kekuatan kepada Daud. Tuhan juga dapat memberikan kekuatan kepada kita sekalian karena janji Tuhan. Dan saudara tahu ada satu prinsip dalam hidup saya. Kalau saya sakit, nggak boleh lama-lama. Paling lama 2 hari atau 3 hari. Kalau bisa 1 hari dia harus pergi dari saya. Kenapa? Karena ada janji Tuhan. 1 Petrus 2:24, dengan bilur-bilur Yesus saya sembuh. 1. Kedua, saya katakan, tubuh ini bait Allah dan roh Allah yang tinggal.
bukan sakit penyakit. Karena itu setan, sakit penyakit, engkau harus pergi dari tubuh ini. Aku mempunyai Allah yang besar, ya, Allah yang dapat nyatakan janjinya. Saya nyanyi dah. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya padanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Janji Tuhan sudah teruji. Yeremia 1 ayat 12 dikatakan, firman Tuhan kepadaku, sebab Tuhan siap sedia untuk melaksanakan firman-Nya. Luar biasa, saudara. Tuhan siap buat kita kalau kita tetap pegang janjinya. Para hamba-hamba Tuhan dan jemaat GPIA Ebenezer, pegang janji Tuhan. Sediakan waktu untuk baca Alkitab, renungkan, hafalkan ayat-ayat itu. Pada waktu kita perlu, itu keluar sendiri dan memberkati dalam kehidupan kita. Dan satu ayat lagi dalam Yosua 1 ayat 9. Firman Allah berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Untuk kuat perlu proses membentuk kita. Kuat bicara tentang ketabahan, kegigihan. Setiap kita dalam menghadapi tekanan, setiap kita dalam menghadapi masalah, itu proses kehidupan bagi kita. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri dalam hidup ini. Kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan setiap saat. Lalu dikatakan kuatkan dan teguhkan. Teguh bicara tentang berjaga-jaga dan mempunyai mental pemberani, bukan pengecut. Pemberani adalah orang yang mampu mengalahkan ketakutan di dalam diri sendiri. Jadi jangan, tadi firman katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara, kita berhati-hati bukan saja dengan virus pandemi COVID-19. Kita juga harus berhati-hati saat-saat ini dengan apa? Virus TTG. Apa itu TTG? Takut, tawar hati, dan gentar. Kalau kita memiliki ketakutan yang berlebihan, kita akan menjadi tawar hati. Lalu membuat kita menjadi patah semangat. Dan kita tidak bisa ingat akan janji Tuhan. Kita tidak bisa berharap dengan janji Tuhan. Kita bisa lupa akan firman Tuhan. Di ayat 8-nya ada 3P yang harus kita lakukan. Yaitu perkataan yang positif, pikiran yang positif, perbuatan firman Tuhan. Kita lakukan tiap hari, maka janji-janji Tuhan itu akan kita dapatkan. Jemaat Tuhan, biar kiranya firman Allah ini boleh memberkati kita sekalian. Pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Saudara akan menikmati kemenangan demi kemenangan. Masalah adalah merupakan proses dalam hidup kita untuk kita melihat mujizat Tuhan. Allahku besar, Allahku heran, Allahku luar biasa, Allahku dahsyat yang akan memberkati kita sekalian. Hidup kita boleh menjadi berkat dan memenangkan banyak jiwa buat Tuhan. Tuhan memberkati. Sekali lagi selamat, Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan telah memelihara dan memimpin GPIA Ebenezer berumur 28 tahun. Waktu yang cukup panjang. Bagaimana kasih sayang Tuhan nyata atas GPIA ini. Dan kami yakin Tuhan, kuasa kasih Allah terus menyertai. Mereka boleh pegang janji-Mu Tuhan. Belas kasihan Tuhan turun atas gembala sidang.
Bapak Pendeta Sutikno. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan syaraf-syarafnya berfungsi normal kembali Tuhan. Juga kepada para hamba-hamba Tuhan yang bantu dalam menggembalakan. Dan juga jemaat, aktivis gereja. Dan biar kiranya Tuhan memberkati. Mereka boleh tetap setia di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Mereka tetap pegang janji Tuhan. Dan mereka tetap memenangkan jiwa buat Tuhan. Berkati umat-Mu Bapa. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Siap untuk dituai, banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan pada sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Komisi Kaum Wanita GPIA Ebenezer mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-28 tahun. kiranya wanita GPIA Ebenezer menjadi tiang doa dalam keluarga, Jadi wanita hebat yang berdampak, melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, diberkati dan menjadi berkat 1000 jiwa bagi Tuhan. Doa kami gereja semakin bertumbuh. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama gerak ya. Katakan, Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang kamu, sayang kamu, dan sayang semua dari awal. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang opa, sayang kakak, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sekali lagi. Sayang opa, sayang mama, sayang kakak, sayang kamu, dan sayang semua. Kami anak ibadah minggu
mengucapkan selamat ulang tahun kepada GPIA Ebenezer yang ke-28. Kami keluarga dan gereja sehat dalam Kristus. Yeremia 33 ayat 6. Yeremia 3 berkati gerejaku. Saya sayang semua. Sekali lagi. Sayang oma, sayang mama, sayang kakak, sayang kamu, sayang kamu, dan saya sayang semua. Katakan sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Sorakan haleluya. Selamat ulang tahun gerejaku. Selamat ulang tahun gerejaku. Kiranya kasih Tuhan besertamu. Berkatnya melimpah atas gerejaku. Kalau pria mengucapkan selamat ulang tahun GPIA Ebenezer, Tuhan Yesus memberkati. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Dia mengucapkan selamat ulang tahun untuk GPIA Ebenezer yang ke-28. Tuhan Yesus memberkati. Iya, jemaat Tuhan yang dikasih, pada tanggal 21 kemarin kita merayakan ulang tahun GPIA Ebenezer yang ke-28. Di mana dalam acara itu dimeriahkan dengan lomba foto. Tiba saatnya kita akan mendengar, menyaksikan siapa pemenangnya, siapa yang menjadi favorit, siapa juara satunya, dan sebagainya. Saya undang PIC dari panitia. Saya persilakan Elis ya.
Terima kasih untuk Pak Santo. Saya mewakili para dewan juri dan mewakili panitia lomba foto dalam rangka hari ulang tahun gereja kita yang ke-28 mengucapkan terima kasih banyak untuk atensi Bapak Ibu sekalian yang tetap bersemangat sekalipun kita merayakan ulang tahun melalui virtual atau Zoom ya. Dan juga kami mengucapkan terima kasih atas usaha Bapak Ibu semua dalam lomba foto ini. Saya akan menyampaikan untuk pemenang ya, yakni pemenang 1, 2, dan 3. Dilanjutkan dengan 10 peraih hadiah hiburan. Kemudian juga ada 2 foto favorit berdasarkan likes Instagram. Dan saya akan mengumumkan satu persatu mulai dari untuk juaranya ya, 1, 2, dan 3. Penilaian yang akan digunakan atau yang sudah digunakan berkaitan dengan kekompakan keluarga, dress code, ekspresi, dan background. Pemenang untuk lomba pilihan Dewan Juri ini yang terdiri dari 3 orang, yakni Ibu Joko Pramono, Bapak Pendeta Muda Bambang Widyo, dan Bapak Andre Nuno, memutuskan juara ketiga dengan hadiah voucher belanja Rp250.000 dengan perolehan skor 247,5 diberikan kepada keluarga Cahyo Buwono. Juara kedua dengan hadiah voucher belanja senilai Rp500.000 diberikan kepada pemilik poin 260. Ini sangat mepet antara juara 1 dan juara 2-nya ya. Juara kedua adalah keluarga Marianto. Sedangkan juara pertama dengan hadiah voucher belanja senilai Rp750.000 diberikan kepada pemilik poin 265, selisih 5 poin saja dari juara kedua. Keluarga Robby Brand sebagai juara pertama. Sekali lagi ini tadi ada beberapa penilaian, tapi jangan sedih karena masih ada 10 peraih hadiah hiburan. Hadiah hiburan ini ditentukan oleh panitia bersama dengan para PDM berdasarkan tetap dalam 4 kriteria tadi, tapi di bawahnya juara 1, 2, dan 3. Istilahnya ini hadiah harapan ya. Langsung saja saya akan umumkan 10 pemenang atau peraih hadiah hiburan yang masing-masing akan mendapatkan voucher belanja Rp200.000. Wah, oke. Harap bersabar ya. Saya akan sebutkan selamat untuk keluarga Randy. Berikutnya keluarga Muldianto. Kemudian keluarga Haryanto. Peraih hadiah hiburan keempat, keluarga Didi Waluyo. Peraih hadiah hiburan kelima, yakni keluarga Sunar.
Mohon maaf kalau saya tidak menyebutkan bapak atau ibu, karena kan kalau sudah keluarga ini bapak ibu jadi satu ya, supaya cepat juga. Selanjutnya ini dia yang sangat effort juga, sampai backgroundnya pakai spray. Keluarga Burhan Hutajulu. Selanjutnya keluarga Satrio. Kemudian keluarga Yusa Kolibu. Yang berikutnya ini keluarga yang begitu kompak ya. Ibu, namanya ibu itu merelakan segala sesuatu untuk kebahagiaan keluarga. Sampai ibunya ditempel-tempel stiker wajahnya. Selamat untuk keluarga Mulyati. Selanjutnya peraih hadiah hiburan ke-10, yakni keluarga Roni Indra Gunawan. Oke, itulah 10 hadiah hiburan yang telah dipilih oleh 6 PDM ya, Ibu Julian ya. 7 PDM dan juga pilihan dari panitia, melihat dari segala sisi yang tadi sudah kami sebutkan. Kalau Anda belum dapat yang 10, belum dapat yang 3, jangan sedih. Barangkali Anda yang dapat juara favorit berdasarkan likes di Instagram. Di Instagram ini adalah Instagram @gpia_ebenhaeser ya. Kami sudah mengumpulkan datanya. Untuk juara favorit berdasarkan likes di Instagram dengan perolehan 92 likes atau 92 jempol adalah keluarga Daud Citra Susanto. Ya, untuk juara favorit akan mendapatkan voucher belanja Rp250.000. Juara favoritnya ada 2 dengan perolehan likes 72 likes, yakni keluarga Andre Nuno. Wah, musiknya langsung semangat. Dikira saya yang dapat, sayangnya saya nggak kehitung ya. Sayangnya saya nggak kehitung, jadi jangan terlalu bersemangat. Dipikir mau neraktir ya, saya tiwas semangat, bukan. Karena saya adalah salah satu juri, jadi saya tidak bisa mendapatkan hadiah ini. Hadiahnya akan diberikan kepada posisi ketiga dengan likes terbanyak sebanyak 55 likes. Yang ini musiknya harus kencang karena yang mendapatkan adalah keluarga Ari Budi Harjo. Wah, berlebihan sekali musiknya ya. Oke, sekali lagi untuk favorit akan mendapatkan hadiah masing-masing voucher belanja Rp250.000. Dan Bapak Ibu yang berhasil mendapatkan baik juara 1, 2, 3, hiburan maupun favorit, kami persilahkan untuk dapat mengambil hadiahnya setelah ibadah ini ditayangkan ya. Jadi nanti ketika sudah doa berkat, sudah selesai, sesegera mungkin berangkat ke gereja ya. Ya, pukul 11 ya, pukul 11 bisa diambil di gereja. Nanti bisa bertemu dengan Pak Isdarmoyo untuk dapat mengambil hadiahnya. Mewakili panitia lomba dan juga seluruh hamba Tuhan GPI Ebenezer mengucapkan terima kasih dan salut atas atensi Bapak Ibu, usaha Bapak Ibu untuk bisa memeriahkan ulang tahun gereja kita. Bagi yang belum beruntung, tenang, ada hadiah. Hadiahnya adalah doa berkat setelah ini. Berkat Tuhan pasti melimpah untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.
Kita sudah sampai ke penghujung acara. Bersyukur untuk hari yang indah ini. Bersyukur untuk Ibu Hana yang sudah meluangkan waktu untuk melayani GPI Ebenezer. Kami yakin firman yang sudah Ibu tabur itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Akan menjadi kekuatan buat kami semua. Doa kami, Ibu senantiasa diberi kesehatan oleh Tuhan untuk tetap melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dan sekarang saudaraku yang di rumah, mari angkat tanganmu. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Saudara, terimalah semuanya dengan iman percaya bahwa engkau pasti akan menerimanya karena engkau percaya kepada Tuhan Yesus. Diberkatilah kiranya rumah tanggamu. Diberkatilah kiranya kesehatanmu. Diberkatilah kiranya pekerjaanmu. Semua yang kau kerjakan Tuhan menjadikannya berhasil karena engkau berharap pada Tuhan. Dan orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, dia tidak akan pernah sia-sia. Tuhan selalu mengasihi kehidupanmu, mencukupkan semua yang ada di dalam rumah tanggamu. Apa yang kau butuhkan, Dia akan mencukupkan. Diberkatilah kiranya pelayananmu, sungguh-sungguhlah melayani Tuhan. Karena di dalam melayani Tuhan itu ada suatu kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita boleh hidup melayani Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Maka keberhasilan itu menjadi jaminan di dalam setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Rahmat dan anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih sayang dan kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan yang indah dari Roh Kudus menyertai perjalanan kehidupanmu dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Putranya Tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan sudah menerimanya, katakan bersama dengan saya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.